Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bayangan Tengah Malam. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan share video ini ya. Dan pastinya, subscribe channel ini karena akan ada video baru setiap harinya yang siap menemani malam kalian. Langit sore menggantung kelabu di atas kandang milik Raka. Deretan ayam petelur yang dulu ramai kini terlihat lesu. Suara berisik yang biasanya memetakkan telinga berubah jadi sunyi yang menekan dada. Raka berdiri di depan kandang, menatap satu ayam yang tergeletak kaku. Ia menghela napas panjang, lalu menendang tanah dengan kesal. Mati lagi, gumamnya pelan. Sudah hampir 2 minggu kejadian ini terus berulang. Setiap pagi selalu ada bangkai baru. Tidak ada luka, tidak ada tanda penyakit, tapi semuanya mati begitu saja. Bau amis menyengat menusuk hidung, seolah berasal dari sesuatu yang lebih dari sekedar bangkai ayam. Di belakangnya, Darto, pekerja yang sudah lama membantu, mendekat sambil menutup hidung. "Pak, ini aneh. Kemarin sehat semua," katanya ragu. Raka mengangguk tanpa menoleh. "Aku juga tahu, tapi dokter bilang gak ada virus." "Terus ini kenapa, Pak?" Pertanyaan itu menggantung. Tidak ada jawaban. Raka menatap kandang lebih lama. Dalam hati ia mulai merasa ada yang tidak wajar, tapi logika menolak mempercayainya. Malamnya, setelah semua pekerja pulang, Raka masih duduk sendiri di bangku kayu depan kandang. Lampu redup menggantung, menciptakan bayangan panjang yang bergerak tertiup angin. Ia membuka catatan keuangan. Angkanya membuat kepalanya berdenyut. Hutang menumpuk, pemasukan nyaris tidak ada. "Kalau begini terus, habis aku," bisiknya. Tiba-tiba terdengar suara krek dari dalam kandang. Raka langsung menoleh. "Ada apa lagi?" ucapnya pelan. Ia bangkit, melangkah mendekat. Suara itu berhenti, hanya tersisa keheningan. Tapi bau amis terasa lebih kuat dari sebelumnya. Seperti ada sesuatu yang baru saja membusuk. Raka mengerutkan dahi. Perasaan tadi nggak separah ini. Ia menyapu pandangan ke seluruh sudut kandang. Tidak ada yang bergerak. Semua ayam terlihat diam. Beberapa bahkan seperti menatap ke arahnya. Tatapan itu membuat bulu kuduknya meremang. Perasaan aja," katanya, mencoba menenangkan diri. Ia berbalik, hendak pergi tapi langkahnya terhenti. Dari belakang terdengar suara pelan, seperti bisikan. "Kah?" Raka membeku. Ia menoleh perlahan. "Siapa di sana?" Tidak ada jawaban. Ia menelan ludah, mencoba berpikir rasional. Pasti suara angin. Namun saat ia hendak melangkah lagi, suara itu muncul sekali lagi, lebih jelas. Raka. Kali ini bukan angin. Jantungnya berdetak cepat. Ia menatap kandang dengan mata membesar. Ayam-ayam masih diam, tapi suasana terasa berbeda. Seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Raka mundur selangkah. "Siapa di sana?" Tetap tidak ada jawaban. Tiba-tiba salah satu ayam berkokok keras memecah keheningan. Raka tersenjak kaget, lalu buru-buru menjauh dari kandang. "Nggak beres, ini nggak beres," gumamnya sambil berjalan cepat keluar. Malam itu ia tidak berani kembali ke kandang. Keesokan harinya, jumlah ayam mati bertambah lebih banyak dari biasanya. Darto terlihat semakin gelisah. "Pak, kita harus panggil orang pintar," katanya setengah berbisik. Raka langsung menggeleng keras. "Jangan mulai hal begitu. Ini usaha, bukan cerita mistis." "Tapi, sudah," potong Raka tegas, meski wajahnya sendiri pucat. Ia sebenarnya takut, tapi ia lebih takut kehilangan segalanya. Siang itu Raka memutuskan pergi ke pasar untuk menjual sisa telur yang masih layak. Pasar ramai seperti biasa, tapi pikirannya tetap dipenuhi kejadian semalam. Saat berjalan melewati deretan lapak, langkahnya tiba-tiba terhenti. Di ujung lorong, seorang lelaki tua duduk sendiri di bangku kecil. Pakaiannya lusuh, tapi matanya tajam menatap lurus ke arah Raka. Entah kenapa, tatapan itu terasa menembus. Raka mencoba mengabaikan, tapi lelaki itu tiba-tiba tersenyum tipis. "Usahamu sedang hancur ya?" ucapnya pelan. Raka langsung berhenti.
Ia menoleh cepat. "Bapak ngomong sama saya?" Lelaki itu mengangguk santai. "Ayam-ayammu mati satu persatu. Bau busuk mulai muncul sebelum subuh." Tubuh Raka langsung kaku. "Bapak tahu dari mana?" tanyanya curiga. Lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia hanya tertawa kecil, lalu berkata pelan, "Kalau kamu mau, aku bisa bantu, tanpa tumbal." Kata-kata itu membuat udara di sekitar terasa dingin. Raka menatapnya lekat. "Tanpa tumbal?" "Iya," jawab lelaki itu singkat. "Tapi kamu harus berani menjalankan syaratnya." Raka terdiam. Di satu sisi logikanya menolak, tapi di sisi lain ia sudah kehabisan cara. "Memangnya apa syaratnya?" tanyanya akhirnya. Lelaki tua itu tersenyum lebih lebar, senyum yang entah kenapa terasa tidak nyaman. "Nanti malam," katanya pelan, "aku akan datang ke kandangmu." Raka belum sempat menjawab. Lelaki itu sudah berdiri dan berjalan pergi, menghilang di antara keramaian pasar. Raka terpaku di tempat. Dadanya terasa berat. Untuk pertama kalinya ia merasa mungkin ini bukan sekedar masalah biasa. Dan tanpa ia sadari, langkahnya sudah masuk ke sesuatu yang tidak akan bisa ia hentikan. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Langit gelap tanpa bintang. Hanya diterangi lampu redup di sekitar kandang. Raka berdiri di depan pintu, menatap ke dalam dengan perasaan campur aduk. Perkataan lelaki tua di pasar terus terngiang di kepalanya. Tanpa tumbal. Ia menghela napas panjang. "Kalau ini cuma tipu-tipu, aku masih bisa berhenti," gumamnya. Namun jauh di dalam hati, ia tahu dirinya sudah terlalu putus asa untuk benar-benar mundur. Jam menunjukkan hampir tengah malam. Suasana sekitar sunyi, hanya terdengar suara jangkrik bersahutan. Darto sudah pulang sejak sore, meninggalkan Raka sendirian. Tiba-tiba, angin dingin berhembus pelan. Lampu di depan kandang berkedip beberapa kali. Langkah kaki terdengar dari arah belakang. Raka menoleh cepat. Lelaki tua itu sudah berdiri di sana, tanpa suara, tanpa tanda kedatangan. Raka menelan ludah. "Bapak datang juga." Lelaki itu tersenyum tipis. "Kamu menunggu." Raka tidak menjawab. Ia hanya menatap dengan waspada. "Jadi, apa yang harus saya lakukan?" tanyanya akhirnya. Lelaki tua itu melangkah mendekat ke pintu kandang. Tangannya yang kurus menyentuh kayu yang sudah lapuk. "Syaratnya mudah," katanya pelan. "Selama 7 malam, tepat tengah malam, kamu harus memberi makan ayam-ayam ini sendiri." Raka mengerutkan dahi. Cuma itu?" "Cuma itu," jawabnya singkat. Raka tampak ragu. "Nggak ada yang lain?" Lelaki itu menggeleng. "Tidak ada." Jawaban itu justru terasa aneh. Terlalu sederhana untuk sesuatu yang terdengar seperti pesugihan. "Kenapa harus tengah malam?" tanya Raka lagi. Lelaki itu menoleh, menatapnya tajam. "Karena itu waktu mereka makan." Raka terdiam. "Mereka?" Lelaki itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum, lalu membuka pintu kandang perlahan. "Ayo, mulai sekarang." Raka merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia melangkah masuk dengan ragu. Bau amis langsung menyambut. Tapi kali ini terasa berbeda, lebih pekat. Seperti bercampur sesuatu yang sulit dijelaskan. Ayam-ayam di dalam tampak diam, tidak ada yang bergerak. "Aneh," gumam Raka. Biasanya mereka akan berisik saat melihat pakan. Lelaki tua itu berdiri di sampingnya, taburkan makanannya. Raka mengambil ember pakan, lalu menebarkannya ke lantai kandang. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Namun beberapa detik kemudian, satu ayam mendekat, lalu dua, lalu semuanya. Mereka mulai makan perlahan. Raka memperhatikan dengan heran. "Kok beda ya?" "Perhatikan baik-baik," ujar lelaki itu pelan. Raka menatap lebih fokus. Gerakan ayam-ayam itu terasa aneh, terlalu tenang. Tidak seperti biasanya yang saling berebut. Seolah mereka makan dengan teratur. Tiba-tiba, salah satu ayam berhenti. Kepalanya terangkat, lalu menoleh ke arah Raka. Tatapan itu membuat Raka merinding. "Kenapa itu?" bisiknya. "Tidak apa-apa," jawab lelaki itu santai. Beberapa detik kemudian, ayam itu kembali makan seperti biasa. Raka mencoba mengibarkan rasa tidak nyaman.
Ia menaruh ember kosong di sudut kandang. "Sudah selesai?" tanyanya. "Untuk malam ini iya," kata lelaki tua itu. Raka mengangguk pelan. "Terus, hasilnya kapan kelihatan?" Lelaki itu tersenyum. "Besok pagi." Jawaban itu membuat Raka sedikit lega. Saat ia hendak bertanya lagi, tiba-tiba lelaki itu sudah berjalan keluar kandang. Pak," panggil Raka. Tidak ada jawaban. Saat Raka keluar, lelaki itu sudah tidak ada. Hilang begitu saja. Raka berdiri di depan kandang dengan wajah bingung. "Cepat banget," gumamnya. Malam terasa semakin dingin. Ia memutuskan masuk ke rumah, mencoba tidur meski pikirannya penuh tanda tanya. Pagi harinya, Raka terbangun lebih awal dari biasanya. Ia langsung bergegas menuju kandang. Langkahnya terhenti saat melihat keadaan di dalam. Ayam-ayamnya terlihat segar, tidak ada yang mati. Bahkan lebih aneh lagi, jumlah telur yang terkumpul jauh lebih banyak dari biasanya. Raka berjalan masuk dengan perlahan. Ia mengambil satu telur, menatapnya lekat. "Ini baru semua," katanya pelan. Darto yang baru datang ikut terkejut. "Pak, ini banyak banget." Raka mengangguk, masih belum percaya. "Semalam saya kasih makan sendiri," katanya. Darto mengerinyit. "Memang biasanya enggak, Pak." "Bukan itu maksudnya." Raka berhenti bicara. Ia tidak ingin menjelaskan semuanya. Ia menatap kandang sekali lagi. Perasaan lega mulai muncul. Tapi di sudut lain, ada rasa ganjil yang belum hilang. Malam berikutnya, Raka kembali melakukan hal yang sama. Tengah malam, sendiri, memberi makan. Dan hasilnya kembali sama. Ayam tetap hidup, produksi terus meningkat. Hari ketiga, semuanya berjalan lancar. Tapi saat ia menebarkan pakan seperti biasa, sesuatu terjadi. Dari sudut kandang yang gelap, ia melihat bayangan. Seperti seseorang duduk di antara ayam-ayam. Raka membeku. "Siapa itu?" bisiknya. Bayangan itu tidak bergerak, tapi jelas bukan ayam. Bentuknya menyerupai manusia. Perlahan, sosok itu ikut menunduk, memakan sesuatu di lantai. Raka mundur satu langkah. Jantungnya berdegup keras. "Ini bukan bagian dari syarat," katanya dengan suara gemetar. Namun tidak ada yang menjawab. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Raka menyadari, ia mungkin tidak sendirian di dalam kandang. Pagi itu, udara terasa lebih hangat dari biasanya. Raka berjalan cepat menuju kandang dengan langkah penuh harap. 2 malam terakhir memberinya hasil yang tidak pernah ia bayangkan. Tidak ada bangkai, tidak ada kerugian. Saat pintu dibuka, ia langsung berhenti. Tumpukan telur memenuhi hampir seluruh sudut kandang. "Ini kebanyakan," bisiknya. Darto yang datang tak lama kemudian langsung tertegun. "Pak, ini bukan normal lagi. Biasanya cuma setengah dari ini." Raka berjongkok, mengambil satu butir. Cangkangnya terasa lebih tebal dan saat disentuh, hangat. "Baru keluar semua?" tanya Darto. Raka menggeleng pelan. "Nggak mungkin sebanyak ini dalam semalam." Ia mengambil beberapa lagi. Ukurannya tidak seragam. Ada yang lebih besar dari biasanya, bahkan hampir 2 kali lipat. "Yang ini aneh," ujar Darto sambil menunjuk satu telur yang bentuknya sedikit lonjong tidak rata. Raka menatap tanpa bicara. Perasaan tidak enak mulai muncul lagi. Namun bayangan tentang hutang langsung menekan pikirannya. "Selama masih bisa dijual, kita ambil," katanya singkat. Darto terlihat ragu. "Pak, yakin?" Raka berdiri. "Kita butuh uang." Tidak ada bantahan lagi. Siang hari, Raka membawa hasil panen ke pasar. Jumlahnya membuat beberapa pedagang lain melirik heran. "Banyak amat, Rak," kata salah satu penjual. Raka tersenyum tipis. Lagi bagus rezeki. Ia mulai menata telur di lapaknya. Beberapa pembeli datang silih berganti. "Seger ini?" tanya seorang ibu. "Baru pagi tadi," jawab Raka cepat. Transaksi berjalan lancar. Telur-telur itu laku lebih cepat dari biasanya. Bahkan ada yang membeli dalam jumlah besar. Namun di tengah keramaian, seorang pria tiba-tiba kembali ke lapak Raka dengan wajah tegang. "Mas," katanya pelan. Raka menoleh. "Iya, kenapa?" Pria itu membuka plastik belanjaannya. Ia mengeluarkan satu telur yang sudah retak. "Ini tadi saya pecahin di rumah," katanya. Raka mengerutkan dahi.
Kenapa? Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menunjukkan isi telur itu. Raka membeku. Di dalamnya, kuning telur terlihat tidak biasa, lebih gelap, dan di tengahnya ada sesuatu seperti helaian tipis. "Ini apa?" tanya pria itu. Raka menelan ludah. "Mungkin kotoran kecil aja." "Bukan," sahut pria itu pelan. "Ini kayak rambut." Suasana mendadak terasa sunyi bagi Raka, meski pasar tetap ramai. Ia mencoba tetap tenang. "Pak, mungkin ayamnya lagi nggak sehat." Pria itu menatapnya beberapa detik, lalu menghela napas. "Saya harap begitu." Ia pergi tanpa berkata lagi. Raka berdiri diam. Tangannya sedikit gemetar. "Rambut?" bisiknya. Ia segera merapikan dagangan, mencoba melupakan kejadian itu. Sore hari, Raka kembali ke kandang. Ia ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Namun begitu masuk, ia langsung merasa ada yang berbeda. Bau amis masih ada, tapi kini bercampur dengan aroma lain. Lebih tajam, hampir seperti bau besi. Ia berjalan perlahan di antara ayam-ayam. Semuanya terlihat normal, terlalu normal. "Kenapa jadi sepi begini?" gumamnya. Biasanya mereka akan ribut saat sore. Tiba-tiba, ia melihat satu telur di sudut kandang, berbeda dari yang lain. Cangkangnya sedikit lebih gelap. Raka mendekat, lalu mengambilnya. Hangat, lebih hangat dari sebelumnya. Ia menatap telur itu lama, perasaan tidak nyaman semakin kuat. "Jangan aneh-aneh lagi," katanya pelan. Namun saat ia memutar telur itu di tangannya, ia merasakan sesuatu di dalamnya. Seperti ada gerakan halus. Raka langsung menjatuhkan telur itu. Brak! Telur pecah di lantai. Ia mundur cepat. Isi telur menyebar, tapi bukan seperti telur biasa. Kuningnya lebih kental, dan di dalamnya jelas terlihat helaian panjang. Bukan satu, banyak, seperti rambut manusia yang terendam. Raka menutup mulutnya. "Ini apa?" Dadanya terasa sesak. Tiba-tiba, dari belakangnya terdengar suara pelan. "Kamu sudah mulai melihat." Raka langsung berbalik. Tidak ada siapa-siapa, hanya ayam-ayam yang berdiri diam. Namun beberapa di antaranya menatap ke arahnya. Serentak, Raka mundur perlahan. Ini nggak benar. Ia berlari keluar kandang tanpa menoleh lagi. Di luar, napasnya terengah-engah. Pikirannya kacau. Keuntungan yang datang tiba-tiba kini terasa seperti sesuatu yang harus dibayar. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai bertanya dalam hati, jika ini bukan hal biasa, lalu sebenarnya apa yang sedang ia pelihara? Malam kembali datang dengan sunyi yang terasa menekan. Raka duduk di teras rumahnya, menatap kandang dari kejauhan. Lampu kuning redup menggantung, bergoyang pelan tertiup angin. Sejak menemukan isi telur yang aneh siang tadi, pikirannya tidak pernah tenang. "Ini harus dihentikan," bisiknya. Namun tubuhnya tidak bergerak. Jam dinding menunjukkan pukul 23.50. 10 menit lagi menuju tengah malam. Waktu yang sama seperti 2 malam sebelumnya. Raka mengusap wajahnya kasar. Cuma kasih makan, habis itu selesai. Ia mencoba meyakinkan diri sendiri. Langkahnya terasa berat saat berjalan menuju kandang. Setiap suara kecil di sekitar membuatnya waspada. Bahkan gesekan daun pun terdengar seperti sesuatu yang mengawasinya. Sesampainya di depan pintu, ia berhenti. Bahu itu kembali. Lebih kuat, lebih pekat. Seolah berasal dari sesuatu yang bukan sekedar bangkai. Raka menarik nafas dalam, lalu membuka pintu perlahan. Ceklek. Suara engsel terdengar nyaring di tengah keheningan. Ia masuk. Ayam-ayam terlihat diam, tidak seperti biasanya. Tidak ada suara gaduh, hanya tatapan kosong yang mengarah ke berbagai sisi. "Kenapa jadi begini?" gumamnya. Raka berjalan ke sudut, mengambil ember pakan. Tangannya sedikit gemetar saat menaburkan isi ember ke lantai. Butiran pakan jatuh satu persatu, namun tidak ada yang bergerak. Loh, Raka mengerutkan dahi. Makan. Beberapa detik berlalu.
Tiba-tiba, satu ayam mendekat. Lalu yang lain menyusul. Perlahan, semuanya mulai makan. Tapi kali ini berbeda. Gerakan mereka tidak alami, terlalu teratur, seperti dikendalikan oleh sesuatu. Raka menelan ludah. Saat ia menatap lebih lama, suara pelan terdengar di belakangnya. Raka. Ia langsung membeku. Suara itu jelas, bukan bisikan samar seperti sebelumnya. "Siapa?" tanyanya lirih. Tidak ada jawaban. Ia menoleh perlahan ke belakang. Kosong. Hanya pintu kandang yang terbuka sedikit. Raka mencoba menarik nafas, menenangkan diri. Halusinasi. Namun suara itu terdengar lagi. Lebih dekat. Raka. Nada suaranya berbeda. Lembut. Seperti seseorang yang ia kenal. Tubuh Raka menegang. Jangan main-main. Ia memutar badan cepat. Kali ini, matanya langsung tertuju ke tengah kandang. Di antara ayam-ayam yang sedang makan, ada sesuatu yang berdiri. Sosok gelap. Tidak jelas bentuknya, tapi tingginya seperti manusia. Raka mundur selangkah. "Kamu siapa?" Sosok itu tidak menjawab. Namun perlahan, kepalanya miring. Dan dari arah itu, suara yang sama terdengar lagi. "Raka, pulang." Darah Raka seperti berhenti mengalir. Ia mengenali suara itu. "Ibu?" ucapnya pelan. Jantungnya berdegup keras. Tidak mungkin. Ibunya sudah meninggal 3 tahun lalu. Sosok itu tetap diam, namun suara itu kembali terdengar, lebih jelas. "Raka, kamu lupa janji kamu." Raka menggeleng cepat. Ini bukan ibu. Ia menutup telinganya, tapi suara itu tetap terdengar. "Raka, bantu ibu." Nada suaranya berubah sedih, hampir memohon. Raka menatap sosok itu dengan mata berkaca-kaca. Rasa takut bercampur dengan rindu yang tiba-tiba muncul. "Ibu," katanya lagi, kali ini lebih pelan. Sosok itu bergerak 1 langkah maju. Ayam-ayam di sekitarnya tetap makan, seolah tidak menyadari kehadiran sesuatu itu. "Raka, sini." Tangan gelap itu perlahan terangkat, seperti memanggil. Raka hampir melangkah maju, namun tiba-tiba ia teringat sesuatu. Ibunya tidak pernah memanggilnya seperti itu. Nada suara ini, meski mirip, terasa kosong, seperti hanya meniru. Raka langsung berhenti. "Bukan," katanya tegas. "Ini bukan ibu." Seketika suasana berubah. Ayam-ayam berhenti makan bersamaan. Suara di dalam kandang mendadak hilang. Sunyi total. Sosok itu tidak bergerak lagi. Beberapa detik kemudian, perlahan memudar, menghilang begitu saja. Raka berdiri terpaku. Nafasnya tidak teratur. "Kamu apa sebenarnya?" bisiknya. Tiba-tiba, semua ayam kembali bergerak seperti biasa. Suara berisik kembali memenuhi kandang, seolah tidak terjadi apa-apa. Raka mundur perlahan menuju pintu. Tangannya gemetar saat memegang gagang. Sebelum keluar, ia sempat menoleh sekali lagi. Ayam-ayam itu menatap ke arahnya. Serentak, dengan mata yang tidak biasa. Raka langsung menutup pintu dengan keras. Brak! Ia bersandar di dinding luar, mencoba mengatur nafas. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Itu bukan ibu," ulangnya pelan. Tapi satu hal yang lebih menakutkan muncul di pikirannya. Jika sesuatu itu bisa meniru suara orang yang sudah mati, berarti ia sedang berhadapan dengan sesuatu yang tahu lebih banyak tentang dirinya daripada yang ia kira. Dan malam itu, Raka sadar, apa yang ia jalankan bukan sekedar syarat sederhana, melainkan pintu yang perlahan sedang terbuka. Pagi itu, Raka terbangun dengan kepala berat. Tidurnya tidak nyenyak. Bayangan sosok di kandang terus muncul di pikirannya. Ia duduk di tepi ranjang, menatap lantai dengan mata kosong. "Ini harus dihentikan," ucapnya pelan.
Namun seperti malam-malam sebelumnya, kalimat itu terasa lemah. Keuntungan yang ia dapat justru semakin besar. Telur terus bertambah, pesanan mulai berdatangan. Di luar, Darto sudah menunggu. "Pak, hari ini kiriman kita diminta 2 kali lipat," katanya sambil tersenyum. Raka tidak langsung menjawab. "Pak," panggil Darto lagi. Raka menghela nafas. "Ambil saja semuanya, kita kirim." Darto mengangguk cepat. "Siap, Pak." Keputusan itu terasa berat, tapi Raka tidak punya pilihan. Ia tidak bisa kembali ke keadaan sebelumnya. Siang hari, Raka memutuskan pergi ke pasar lagi. Bukan untuk jualan, tapi mencari lelaki tua yang memberinya syarat itu. Langkahnya cepat, matanya menyapu setiap sudut. Namun tidak ada. Lapak tempat lelaki itu duduk kini kosong. Raka mendekati pedagang di sebelahnya. "Pak, yang kemarin duduk di sini, kakek tua, kemana ya?" tanyanya. Pedagang itu mengernyit. "Kakek mana?" "Yang kurus, pakai baju lusuh, duduk sendiri." Pedagang itu terdiam beberapa detik, lalu tertawa kecil. "Kamu bercanda." Raka menggeleng. "Serius, Pak, saya ketemu di sini 2 hari lalu." Wajah pedagang itu berubah, senyumnya hilang. "Di tempat ini, nggak ada yang jualan selain saya," katanya pelan. Raka terdiam. "Dan bangku itu," lanjutnya sambil menunjuk sudut kosong, "sudah lama nggak dipakai." "Sejak kapan?" tanya Raka cepat. Pedagang itu menatapnya tajam. "Sejak orang yang biasa duduk di situ meninggal." Jantung Raka berdegup keras. "Meninggal?" "Iya, sudah lama, mungkin belasan tahun lalu," jawabnya santai. Raka mundur selangkah. "Nggak mungkin." Pedagang itu mengangkat bahu. "Kalau kamu melihat seseorang di situ, ya bukan orang." Raka tidak berkata apa-apa lagi. Ia langsung pergi, meninggalkan pasar dengan langkah cepat. Sepanjang jalan pulang, pikirannya kacau. "Kalau dia bukan manusia, lalu aku selama ini," bisiknya. Keringat dingin mulai muncul meski matahari sedang terik. Sesampainya di rumah, ia langsung menuju kandang. Ia harus memastikan semuanya nyata. Namun saat ia membuka pintu, suasana di dalam terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih dingin. Ayam-ayam tetap ada, tapi gerakannya lambat, seolah kelelahan. Raka melangkah masuk dengan hati-hati. Tiba-tiba, matanya tertuju pada sesuatu di dekat sudut. Sebuah benda kecil. Ia mendekat. Ternyata itu buku lama. Sampulnya kusam, hampir hancur. "Ini dari mana?" gumamnya. Raka mengambil buku itu, lalu membuka halaman pertama. Tulisan tangan terlihat di dalamnya. "Catatan penerima rezeki," baca Raka pelan. Ia membalik halaman berikutnya. Isinya daftar nama. Banyak sekali. Di samping setiap nama, ada keterangan singkat. Usaha lancar, keluarga hilang. Panen melimpah, anak berubah. Toko ramai, tubuh melemah. Raka menelan ludah. Ia membalik halaman lebih cepat. Semua sama. Semua mendapatkan sesuatu, tapi kehilangan hal lain. "Ini tumbal," bisiknya. Namun yang membuatnya merinding, tidak ada satupun yang tertulis tumbal manusia. Semuanya berbeda. Seolah yang diambil bukan nyawa, tapi sesuatu yang lain. Tiba-tiba satu nama menarik perhatiannya. Tulisan itu lebih baru dibanding yang lain. Raka. Tangannya langsung gemetar. Di bawah namanya, belum ada keterangan apapun. Kosong. "Belum," gumamnya. "Belum terjadi. Atau belum selesai." Raka menutup buku itu dengan cepat. Nafasnya terasa berat. "Jadi, ini maksudnya," katanya pelan. Ia teringat ucapan lelaki tua itu. "Tanpa tumbal." Raka tertawa kecil, tapi terdengar kering. Bohong. Ia menatap kandang di sekitarnya. "Bukan tanpa tumbal, tapi aku belum sadar apa yang diambil." Tiba-tiba dari belakangnya terdengar suara pelan. "Kamu mulai mengerti." Raka langsung berbalik. Tidak ada siapa-siapa, namun suara itu terasa dekat.
sangat dekat. "Apa yang kalian ambil?" tanya Raka dengan suara tegang. Tidak ada jawaban, hanya suara ayam yang tiba-tiba berhenti bergerak. Semua diam, seolah menunggu sesuatu. Raka mundur perlahan, tangannya masih menggenggam buku tua itu. Pikirannya mulai menyusun kemungkinan yang menakutkan. Jika semua yang menerima pesugihan ini kehilangan sesuatu, maka miliknya pasti dalam proses. Dan yang paling mengerikan, ia belum tahu apa yang akan hilang dari dirinya. Raka menatap namanya sekali lagi di halaman itu. Kosong, sunyi, menunggu untuk diisi. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa apapun yang akan terjadi nanti, tidak bisa ia hentikan lagi. Sore itu terasa ganjil. Angin hampir tidak bergerak. Udara berat seperti menekan dada. Raka berdiri di depan kandang sambil memegang buku tua yang ia temukan tadi siang. Namanya masih terbayang jelas di halaman terakhir. Kosong. Menunggu sesuatu yang belum ia pahami. Kalau semua orang kehilangan sesuatu, aku juga pasti, gumamnya. Ia menatap ayam-ayam di dalam kandang. Jumlahnya tidak berkurang, bahkan terlihat lebih banyak dari sebelumnya. Padahal, ia tidak pernah menambah. Raka mengerutkan dahi. Ini makin aneh. Darto datang dari belakang sambil membawa ember. "Pak, pakan sudah siap." Raka mengangguk pelan, tapi matanya tidak lepas dari kandang. "Pak, saya mau tanya," kata Darto ragu. "Apa? Bapak ngerasa ayam-ayam ini berubah nggak?" Raka langsung menoleh. "Maksudmu?" Darto mendekat sedikit. Suaranya diturunkan. "Cara mereka lihat kita beda." Raka terdiam. "Aneh, Pak. Kayak ngerti," lanjut Darto. Raka mencoba tersenyum tipis. "Kamu kebanyakan pikiran." Namun dalam hatinya, ia tidak bisa menyangkal. Ia juga merasakan hal yang sama. Menjelang malam, Raka kembali bersiap menjalankan syarat. Meski rasa takut semakin besar, ia tetap melakukannya. Jam mendekati tengah malam. Ia berdiri di depan kandang menarik nafas panjang sebelum masuk. "Ini terakhir. Aku harus cari cara berhenti," bisiknya. Pintu dibuka perlahan. Suasana di dalam langsung membuatnya merinding. Ayam-ayam tidak bergerak. Semuanya diam. Dan semuanya menghadap ke arah pintu, seolah sudah menunggunya. Raka menelan ludah. "Kenapa kalian?" Ia melangkah masuk dengan hati-hati. Ember pakan terasa lebih berat dari biasanya. Saat ia menebarkan pakan ke lantai, tidak ada yang langsung mendekat. Beberapa detik berlalu. Sunyi. Lalu satu ayam maju. Disusul yang lain. Namun cara mereka bergerak berbeda. Tidak seperti hewan. Lebih lambat, lebih teratur. Seperti seseorang yang sedang berjalan. Raka mundur sedikit. "Cepat makan, terus selesai," katanya pelan. Namun kata-katanya terasa kosong. Ia memperhatikan lebih dekat. Salah satu ayam berhenti tepat di depannya. Kepalanya terangkat. Mata kecil itu menatap lurus ke wajah Raka. Tidak berkedip. Raka membeku. "Kenapa lihat aku begitu?" bisiknya. Ayam itu tidak bergerak, hanya menatap. Tatapan itu tidak kosong. Ada sesuatu di dalamnya. Seperti kesadaran. Tiba-tiba, ayam itu memiringkan kepala. Gerakannya sangat pelan. Lalu membuka paruhnya sedikit. Tidak ada suara. Namun di kepala Raka terdengar sesuatu. "Raka." Ia langsung mundur cepat. Enggak. Jantungnya berdegup keras. "Itu cuma perasaan," katanya pada diri sendiri. Namun saat ia menoleh ke ayam lain, semuanya berhenti makan dan semuanya menatap ke arahnya. Serentak, Raka merasakan tubuhnya kaku. Jangan lihat aku begitu." Langkahnya mundur satu persatu.
Namun ayam-ayam itu mulai bergerak. Bukan mendekat cepat, tapi perlahan mengelilinginya, seperti mengepung. Raka panik. "Minggir!" Ia mengayunkan ember di tangannya, membuat beberapa ayam mundur. Namun mereka tidak lari, tetap menatap. Salah satu ayam melompat ke kaki Raka. Ia kaget dan menendangnya refleks. "Pergi!" Ayam itu jatuh, tapi tidak kabur. Ia berdiri lagi dan menatap Raka dengan posisi kepala sedikit miring. Persis seperti manusia yang sedang memperhatikan sesuatu. Raka mulai gemetar. "Apa yang kalian mau?" ucapnya lirih. Tidak ada jawaban. Namun suasana berubah semakin mencekam. Lampu di dalam kandang berkedip. Sekali, dua kali, lalu redup. Dalam cahaya yang hampir padam, itu bayangan ayam-ayam terlihat lebih besar dari ukuran aslinya. Seperti bukan lagi ayam biasa. Raka tidak tahan lagi. Ia berlari keluar sekuat tenaga. Brak! Pintu kandang ditutup keras. Ia mundur beberapa langkah, nafasnya terenggah-enggah. Dari dalam, tidak terdengar suara apapun. Sunyi total. Raka menatap pintu itu dengan wajah pucat. "Kalian bukan ayam biasa," bisiknya. Tangannya masih tergemetar. Ia teringat isi buku. Semua orang kehilangan sesuatu. Dan sekarang, ia mulai mengerti. Bukan hanya dirinya yang berubah. Apa yang ia pelihara pun bukan lagi makhluk biasa. Raka menatap tangannya sendiri. Untuk sesaat, ia merasa kukunya terlihat lebih keras, lebih dalam. Ia menggosoknya cepat, mencoba menghilangkan pikiran itu. Belum terjadi apa-apa," katanya meyakinkan diri. Namun jauh dalam hati ia tahu, prosesnya sudah dimulai. Dan yang paling menakutkan, ia tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Subuh datang tanpa membawa ketenangan. Raka terbangun dengan napas tersengal, tubuhnya basah oleh keringat. Mimpi tadi malam masih terasa nyata. Ia melihat dirinya berada di dalam kandang, bukan sebagai orang, melainkan sebagai salah satu dari mereka. Raka langsung duduk tegak di ranjang. "Itu cuma mimpi, gumamnya. Namun dadanya tetap terasa sesak. Ia menatap tangannya sendiri. Kuku-kukunya tampak lebih tebal dari biasanya. Ujungnya sedikit menghitam. Raka mengerutkan dahi. Perasaan kemarin gak begini. Ia mencoba mengelupas bagian ujung kuku dengan jari lain, tapi terasa keras. Tidak seperti biasanya. Mungkin karena kerja terus," katanya, berusaha tenang. Tapi perasaan itu tidak hilang. Di luar, Darto sudah mulai bekerja. Suara ayam kembali terdengar seperti biasa. Seolah kejadian semalam tidak pernah terjadi. Raka keluar rumah dengan langkah pelan. "Pagi, Pak," sapa Darto. Raka mengangguk singkat. "Pagi." "Pak, ayam kita makin banyak telur." Tapi Darto berhenti bicara. "Tapi apa?" tanya Raka. Darto terlihat ragu. "Saya nggak berani bilang." Raka menatapnya tajam. "Bilang saja." Darto menelan ludah. "Beberapa ayam bentuknya berubah, Pak." Raka langsung terdiam. "Berubah gimana?" tanyanya pelan. "Badannya agak beda. Ada yang lehernya lebih panjang, ada juga yang jalannya aneh," jawab Darto. Raka mengalihkan pandangan ke kandang. Ia tidak langsung masuk. "Aku nanti lihat," katanya singkat. Darto mengangguk, meski wajahnya masih gelisah. Siang hari, Raka akhirnya memberanikan diri masuk ke kandang. Cahaya matahari masuk dari sela-sela dinding, membuat bayangan di lantai terlihat tidak rata. Ia berjalan perlahan. Ayam-ayam terlihat seperti biasa. Namun setelah diperhatikan lebih dekat, beberapa memang berbeda. Ada yang berdiri lebih tegak,
Ada yang menatap lebih lama dari seharusnya, dan ada satu yang membuat Raka berhenti. Ayam itu berdiri di sudut, tidak bergerak. Matanya menatap lurus ke arah Raka, tanpa berkedip. Raka mendekat sedikit. "Kenapa kamu?" Ayam itu memiringkan kepala. Gerakannya pelan, terlalu pelan. Raka merasa napasnya tertahan. Tatapan itu seperti seseorang yang sedang mengenali wajah. Ia mundur satu langkah. Ini nggak normal. Ia keluar dari kandang lebih cepat dari sebelumnya. Malam kembali datang. Raka duduk di dalam rumah menatap tangannya lagi. Kuku itu semakin jelas terlihat berbeda. Lebih keras, lebih gelap. Ia mencoba memotongnya dengan gunting kecil. Ceklek. Tidak terpotong. Raka terdiam. "Ini bukan kuku biasa," bisiknya. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Ia bangkit, berjalan ke cermin. Perlahan ia membuka mulutnya. Napasnya tertahan. Giginya terasa berbeda, lebih tajam di bagian ujung. "Ini nggak mungkin," katanya pelan. Ia mundur dari cermin. Pikirannya kacau. Semua yang ia baca di buku itu mulai terasa nyata. Yang diambil bukan uang, bukan nyawa, gumamnya. Ia mengingat satu kalimat dalam catatan itu. Toko ramai, tubuh melemah. Raka menggeleng keras. Bukan itu. Namun suara kecil dalam hatinya berkata sebaliknya. Tengah malam tiba. Waktu yang tidak bisa ia hindari. Raka berdiri di depan kandang lagi. Kali ini rasa takut jauh lebih besar. "Kalau aku berhenti sekarang," bisiknya. Namun kalimat itu tidak selesai. Ia tahu jawabannya. Ia sudah terlalu jauh. Perlahan pintu kandang dibuka. Suasana di dalam langsung membuatnya merinding. Ayam-ayam sudah berkumpul, seperti menunggu. Raka masuk dengan langkah kaku. Ember di tangannya terasa dingin. Saat ia menaburkan pakan, ayam-ayam langsung bergerak. Namun kali ini mereka tidak menunduk. Sebagian tetap menatap Raka, seolah mengawasi. Raka menelan ludah. Tiba-tiba pandangannya berkunang-kunang. Ia memegang kepalanya. Apa ini? Dalam sekejap, bayangan berubah. Ia tidak lagi berdiri. Ia berada di lantai kandang, lebih rendah, lebih dekat dengan tanah. Raka melihat kakinya, bukan kaki manusia, melainkan cakar. Ia panik, enggak, namun tubuhnya bergerak sendiri. Ia menunduk, mematuk sesuatu di lantai. Suara berisik di sekelilingnya. Ayam-ayam lain. Ia salah satu dari mereka. Raka berteriak dalam hati, tapi tidak ada suara yang keluar. Tiba-tiba, brak, ia tersadar. Tubuhnya kembali normal. Ia berdiri di tempat semula. Napasnya terengah-engah. "Aku tadi..." Tangannya gemetar hebat. Ia menatap ayam-ayam di sekitarnya. Semuanya diam, menatap ke arahnya. Raka mundur perlahan. "Ini aku," bisiknya. Ia mulai mengerti. Bukan hanya lingkungan yang berubah, dirinya juga, sedikit demi sedikit. Dan yang paling mengerikan, ia bukan hanya melihat perubahan itu, ia mulai merasakannya. Raka keluar dari kandang tanpa menoleh lagi. Di luar, ia bersandar di dinding. Matanya kosong. Jadi, ini tumbalnya. Ia menatap tangannya yang perlahan mengekal. Bukan orang lain, tapi aku sendiri. Suaranya hampir tidak terdengar. Tapi aku sendiri. Malam terasa lebih panjang dari biasanya. Raka duduk di lantai rumahnya, punggung bersandar pada dinding kayu. Lampu kecil di sudut ruangan menyala redup, membuat bayangan tubuhnya terlihat goyah. Tangannya masih gemetar. Ia menatap kuku yang semakin menghitam, ujungnya keras seperti cakar. Setiap kali disentuh, ada rasa asing yang menjalar. "Ini bukan aku," bisiknya.
Namun kalimat itu terdengar lemah. Di luar, suara ayam terdengar lebih jelas dari biasanya. Bukan sekedar suara biasa, tapi seperti ritme yang berulang, teratur, hampir seperti panggilan. Raka menutup telinga, tapi suara itu tetap terasa di kepalanya. "Cukup," katanya pelan. Ia bangkit dengan langkah goyah, lalu mengambil buku tua dari meja. Halaman demi halaman dibuka kembali. Nama-nama itu masih ada. Semua dengan akhir yang sama. Mendapatkan sesuatu, lalu kehilangan bagian dari diri mereka. Raka berhenti di halamannya sendiri. Masih kosong. Namun kali ini, ia menyadari sesuatu. Di bagian bawah namanya, ada goresan tipis yang sebelumnya tidak terlihat. Seperti tulisan yang belum selesai. Raka mendekatkan buku ke wajahnya. Perlahan, huruf itu mulai terlihat. Kemanusiaan. Raka langsung menjatuhkan buku itu. "Tidak," ucapnya gemetar. Dadanya terasa sesak. Bukan itu. Ia mundur beberapa langkah. Namun kata itu terus terngiang di kepalanya. Kemanusiaan. Bukan nyawa, bukan orang lain, tapi dirinya sendiri. Tiba-tiba, suara pintu berderit pelan. Ceklek. Raka menoleh cepat. Pintu rumahnya terbuka sedikit. Angin malam masuk perlahan. Bersamaan dengan itu, suara langkah terdengar. Raka menahan nafas. Seseorang masuk. Langkahnya pelan, menyeret. Dari bayangan, sosok itu muncul. Lelaki tua, yang sama seperti di pasar. Raka membeku. "Kamu." Lelaki itu tersenyum tipis. "Kamu sudah tahu." Raka mengepalkan tangan. "Ini bukan tanpa tumbal." "Memang," jawabnya santai. "Lalu kenapa bilang begitu?" tanya Raka dengan nada naik. Lelaki itu mendekat sedikit. "Karena kamu tidak memberikan tumbal, kamu menjadi tumbalnya." Raka terdiam. Kalimat itu terasa seperti menghantam langsung ke kepalanya. "Semakin banyak yang kamu dapat, semakin sedikit yang tersisa dari dirimu," lanjut lelaki itu. Raka menggeleng-geleng. "Hentikan ini." Lelaki itu tertawa pelan. "Sudah terlambat." "Belum," potong Raka cepat. "Aku bisa berhenti kasih makan. Aku bisa jual semua ayam." Lelaki itu menatapnya dengan mata tajam. "Coba saja." Nada suaranya dingin, tanpa emosi. Raka terdiam. Ia tahu itu bukan sekedar tantangan. "Itu bukan ayam biasa lagi," lanjut lelaki itu. "Mereka bagian dari perjanjian." Raka mundur satu langkah. "Perjanjian apa?" "Pertukaran. Rizki dengan wujud." Raka merasakan kakinya lemas. "Setiap telur yang kamu jual," lelaki itu melanjutkan, "membawa bagian dari dirimu." Raka langsung menatapnya. "Apa maksudmu?" Lelaki itu tersenyum lebih lebar. "Kamu pikir itu telur biasa?" Raka teringat isi telur yang ia pecahkan. Rambut, tekstur aneh, hangat seperti hidup. "Itu bukan cuma hasil ternak," kata lelaki itu pelan. "Itu bagian dari jiwamu yang terpecah." Raka menggeleng keras. "Bohong." "Kalau bohong," jawab lelaki itu tenang, "kenapa kamu mulai berubah?" Raka tidak bisa membantah. Kuku, gigi, mimpi, semua nyata. "Semakin banyak yang kamu jual, semakin cepat kamu hilang." Raka menatapnya dengan mata penuh ketakutan. "Hilang jadi apa?" Lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menoleh ke arah kandang di luar. Raka mengikuti arah pandang itu. Suara ayam tiba-tiba berhenti. Sunyi. Lalu lelaki itu berkata pelan, "Jadi bagian dari mereka." Tubuh Raka langsung kaku. "Tidak," bisiknya. Lelaki itu mulai berjalan mundur ke arah pintu. "Masih ada satu malam lagi," katanya. Raka tersentak. "Apa maksudmu?" "Perjanjianmu hampir selesai," jawabnya. "Apa yang terjadi kalau selesai?" tanya Raka cepat. Lelaki itu berhenti di ambang pintu, lalu menoleh dengan senyum yang tidak wajar. "Kamu akan panen terakhir." Pintu tertutup perlahan. Ceklek. Raka berdiri sendiri di dalam rumah. Sunyi. Namun kata-kata itu terus terngiang. Panen terakhir. Ia menatap tangannya lagi. Perubahan itu semakin jelas. Ia bukan lagi seperti sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar mengerti. Pesugihan itu tidak pernah gratis. Tidak pernah tanpa tumbal. Hanya saja, tumbalnya bukan sesuatu yang langsung hilang, melainkan sesuatu yang diambil sedikit demi sedikit, sampai tidak ada yang tersisa. Raka menutup matanya. Nafasnya berat. "Besok malam," bisiknya. Ia tahu itu akan menjadi penentuan, antara menghentikan semuanya atau menghilangkan dirinya sepenuhnya. Malam itu terasa lebih pekat dari sebelumnya. Raka duduk di tepi teras, menatap kandang yang terletak beberapa meter dari rumah.
Angin berhembus pelan, tetapi udara terasa berat, seolah menekan seluruh tubuhnya. Lampu di dalam kandang bergetar lembut, memantulkan bayangan ayam-ayam yang bergerak perlahan. Ia menatap tangannya sendiri. Kuku menghitam semakin panjang, ujungnya keras dan rapuh. Rasanya bukan miliknya lagi. Setiap detik yang lewat, tubuhnya terasa semakin asing. Napasnya tersengal. "Ini sudah terlalu jauh," gumamnya pelan. Darto muncul dari arah rumah, wajahnya pucat. "Pak, kamu yakin mau lakukan ini malam ini?" Raka menatapnya. "Aku nggak punya pilihan, Darto. Kalau aku hentikan sekarang, semuanya bakal hancur." Darto menelan ludah. "Aku takut, Pak. Aku nggak mau kehilanganmu." Raka tersenyum tipis, tapi matanya kosong. "Jangan khawatir, aku akan bereskan semuanya malam ini." Langkah Raka perlahan menuju kandang. Suasana semakin menekan. Ayam-ayam berdiri diam, menatap lurus ke arahnya. Beberapa bergerak perlahan, seolah menyadari kehadirannya. Ia membuka pintu. Aroma amis dan hangat menyeruak. Jantungnya berdetak cepat, telapak tangannya berkeringat. "Mulai saja," bisiknya. Ia menaburkan pakan. Ayam-ayam langsung bergerak, tapi kali ini gerakan mereka berbeda, lebih teratur, hampir seperti satu kesatuan. Mereka tidak menunduk sepenuhnya. Beberapa menatap ke arah Raka, seolah menilai. Raka menelan ludah. "Jangan lihat aku begitu." Salah satu ayam melangkah maju, matanya menatap tajam, kepala sedikit miring. Raka mundur, tapi tubuhnya terasa kaku. Paru-parunya sesak. "Aku nggak mau," katanya lirih. Namun tubuhnya bergerak sendiri, seakan diperintahkan sesuatu. Tangan yang semula menggenggam ember, kini menaburkan pakan lebih cepat tanpa kontrol penuh. Ayam-ayam itu bergerak mengelilinginya. Mata mereka serentak menatap ke arah Raka. Detik demi detik terasa seperti jam yang melambat. Tiba-tiba, cahaya lampu berkedip cepat. Bayangan di dalam kandang tampak lebih besar, lebih menyeramkan. Beberapa ayam yang tadinya biasa, kini terlihat seperti makhluk lain. Kepala mereka sedikit menonjol. Bulu di leher bergerak pelan, seperti ada arus di bawahnya. Raka menelan ludah. Apa yang terjadi padaku?" Suara pelan terdengar dari sudut. Sudah waktunya. Ia menoleh cepat. Sosok lelaki tua dari pasar berdiri di sana, separuh tubuh tersembunyi dalam bayangan. Mata tajam menatapnya. Raka gemetar. "Aku nggak mau." Lelaki tua itu tersenyum tipis. "Kamu harus panen terakhir. Semua yang kamu raih harus dibayar." Raka menunduk, napas tak teratur. Ia menyadari malam ini bukan sekedar memberi pakan. Ini adalah titik akhir dari perjanjian yang ia buat sendiri. Satu persatu ayam-ayam mendekat. Raka merasakan sesuatu mengalir dari tubuhnya. Hangat, berat, seperti dicabut perlahan. Tubuhnya gemetar hebat. Rasa asing merayap ke setiap sendi. Darto memanggil dari luar, panik. "Pak, apa yang terjadi?" Raka menoleh sekejap. Wajah Darto pucat, mata membesar. Ia ingin berteriak, tapi suara tidak keluar. Tubuhnya seolah tertahan. Sosok lelaki tua berdiri di sisi lain kandang. Tangannya bergerak pelan, menunjuk ke arah Raka. "Semua yang kamu dapat adalah milik mereka sekarang." Raka merasakan perubahan semakin nyata. Tubuhnya mulai terasa ringan. Sebagian sensasinya seolah berpindah ke ayam-ayam yang menatapnya. Beberapa ayam mendekat. Bulu mereka bergerak pelan, seakan menyerap energi dari dirinya. Ia menutup mata, berusaha melawan. "Tidak, aku harus tetap manusia." Namun semakin ia menolak, semakin cepat perubahan terasa. Suara detak jantungnya terdengar bergema di telinganya. Napasnya sesak, dan cermin di rumah terasa seperti bayangan yang menunggu. Tiba-tiba, cahaya terang menyilaukan matanya. Saat Raka membuka mata, tubuhnya kembali normal, untuk sesaat. Namun kuku tetap sedikit menghitam, dan pandangannya menangkap sesuatu yang berbeda di matanya sendiri. Ia tersadar, ini bukan sekedar tubuhnya yang berubah. Bagian dari jiwanya telah tercermin dalam setiap gerak ayam-ayam itu. Ia sudah menjadi tumbal, perlahan, sedikit demi sedikit. Raka jatuh duduk di lantai, napasnya terengah-engah. Ayam-ayam di dalam kandang diam, menatap Raka, seakan menunggu langkah berikutnya. Di luar, Darto berjalan masuk, ragu. "Pak, kamu baik-baik saja?" Raka menatapnya kosong, suara serak keluar. "Darto, ini bukan main-main. Aku sebagian dari mereka sekarang." Darto terdiam, matanya membesar. "Apa maksudmu?" Raka menoleh ke kandang, melihat semua ayam menatap lurus padanya. Ia merasakan hubungan aneh. Setiap detik yang lewat, sesuatu dalam dirinya hilang. Tapi yang tersisa bukan ketakutan.
melainkan penyesalan. Aku, janji itu tanpa tumbal, tapi aku tumbal sendiri, ucapnya lirih, hampir bisu. Sunyi menelan malam, hanya suara angin dan langkah kaki ayam yang bergerak perlahan. Raka menyadari satu hal terakhir, tidak ada jalan kembali. Pesugihan itu telah selesai, dan panen terakhir bukan untuk ayam, melainkan untuk dirinya sendiri. Ia menutup mata, merasakan sesuatu yang hilang dari dalam dirinya. Tubuh tetap manusia, tetapi sebagian jiwa telah menjadi milik mereka. Dan malam itu, Raka benar-benar sendirian, sunyi, terperangkap, sebagai tumbal terakhir pesugihan tanpa tumbal.